Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'alal ihsani wa syukru lahu 'alat taufiqi wa amtinani wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina nabil karim Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamis saah. Ayo ikhwah al-mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah FM dimanapun Anda berada, kembali kita bersua di edisi hari ini, hari Kamis, hari yang ke-21 di bulan Safar 1442 Hijriah, bertepatan lembaran kerja Kamis 8 Oktober 2020. Pemirsa yang menyimak siaran ini melalui streaming kami, live Instagram, Facebook, halaman Facebook kami, atau di YouTube, dan juga yang mendengarkan melalui www.radiohidayah.com. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang memudahkan kita bersua kembali, dan kita sudah tersambung bersama guru kita Al Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah taala di kediaman beliau di Kota Pekanbaru. Pemirsa dimanapun Anda berada, baik yang di Kota Pekanbaru dan di luar Kota Pekanbaru, ya, ahlan wa sahlan bagi Anda yang baru saya bergabung. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab bersama guru kita Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala. Baik, di kesempatan kali ini, ya, yang bertugas Ana Abu Auni yang membawakan acara untuk antum-antunas semuanya. Dan kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Ad-Durusul Yaumiyah Minas Sunani wal Ahkami Syar'iyah, atau pelajaran yang bersifat harian yang diambil dari sunnah dan syariat. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, Ana Abu Auni terlebih dahulu akan menyapa guru kita yang sudah tersambung, Al Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa hal ya Ustaz? Alhamdulillah bi khair, kaifa haluk? Wa nahnu bi khair aidan ya Ustazuna. Barakallahu fiik Ustaz. Dan kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah melindungi Ustaz kita, Ustaz Delisman Ibrahim Hafizahullah Ta'ala. Dan langsung saja kita akan dengarkan, bagi Anda yang menyimak, insyaallah sesaat lagi kita akan tampilkan untuk tayangan kitab yang akan dibahas oleh beliau. Silakan diperhatikan di smartphone atau gadget Anda atau layar kaca Anda. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, selamat menimba ilmu syar'i, dan bagi yang memungkinkan mencatat silakan mencatat. Bagi pendengar yang mendengarkan audio ini sambil mengemudi, kami himbau tetap berhati-hati di jalan raya, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan semoga selamat sampai tujuan. Kepada kaum muslimin dan muslimat pendengar, selamat mendengarkan, dan pemirsa selamat menyimak dan menimba ilmu syar'i. Barakallahu fikum. Dan langsung saya kita dengarkan kepada Al-Ustaz, falyatafadhal masykurah. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu meliputi kita semua dan selalu dilimpahkan kepada kita beserta nikmat-nikmatnya, yang terutama adalah nikmat keimanan yang bertambah, ketakwaan yang juga bertambah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang bersyukur, diberikan nikmat ketaatan, termasuk nikmat
yang besar adalah nikmat berkemauan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala lalu dimudahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita apa yang kita harapkan dan Allah hindarkan kita daripada apa yang kita khawatirkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang wujubu al-hadar mimma yulqihi syaitan bainal muslimina minal fitan. Wajibnya waspada daripada gangguan syaitan, dari tipu daya syaitan antara kaum muslimin yang membuat fitnah di antara kaum muslimin, yang mengadu kaum muslimin, yang menjauhkan satu sama lain, yang memecah belah kaum muslimin. Ini pertemuan yang lalu bahwa syaitan terus berusaha, tidak pernah berputus asa. Dia tetap berusaha. Tidak ada seorang pun kecuali ada qarin yang menyertainya. Dan qarinnya itu selalu melakukan dan mengajak kepada keburukan, kecuali qarinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya kita berbicara tentang fadlus sabri wal hathu alaihi. Ada hubungan dengan kajian pada pekan yang lalu. Karena banyaknya fitnah dan usaha syaitan untuk memecah belah kaum muslimin dan juga mengajak kepada keburukan, kita dihadapkan kepada suatu sikap yang sangat besar, kepada suatu akhlak, yaitu kesabaran yang Allah Subhanahu wa taala nilai sebagai amalan yang tidak mempunyai hitungan-hitungan yang tertentu. Artinya besar sekali amalan yang didapati oleh orang-orang yang sabar di dalam beribadat kepada Allah atau di dalam kehidupan ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pengarang membawa potongan ayat daripada surah Az-Zumar. Ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya mereka tanpa batas. Kalau kita lihat daripada awal ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa 'ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah, hai hamba-hambaku, amanu wattaqu rabbakum, yang telah beriman kepada Allah,
ittaqu rabbakum, hendaklah kalian bertakwa kepada Rabb kalian. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang yang melakukan kebaikan di atas dunia ini, maka dia akan memperoleh ganjaran kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah. Bahwasanya bumi Allah luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayat ini berbicara tentang perintah untuk bersabar. Terutama adalah sabar di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam berbuat baik. Sabar di dalam melakukan amal saleh. Dan sebelumnya ayat-ayat ini, ayat juga berbicara tentang sabar atau melakukan qiyamul lail dan berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berilmu. Maka disebutkan pada ayat-ayat yang sebelumnya juga berbicara tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berbicara tentang kesempitan yang menimpa. Semuanya ini perlu dihadapi dengan kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan wa basyiris sabirin di dalam surah Al-Baqarah. Maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kabar gembira dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan bagi orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kepada mereka ganjaran bagi orang-orang yang lulus ujian. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami akan uji kalian. Benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit ada rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa orang-orang yang sabar tersebut? Yaitu orang-orang apabila musibah menimpa diri mereka, qalu, yang mereka katakan adalah inna lillah. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kabar gembira yang Allah berikan kepada mereka?
Allah nyatakan ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Orang-orang itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat daripada Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ternyata ini busyra yang luar biasa. Busyra yang dicari oleh orang-orang yang bertakwa. Busyra yang dicari oleh orang-orang mukmin yang tulus. Kabar gembira yang dicari oleh orang-orang yang mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Salawatum min rabbihim wa rahmah. Keberkatan yang Allah berikan kepada mereka dan rahmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah nyatakan humul muhtadun, ulaika humul muhtadun, mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Bukankah setiap hari, setiap rakaat yang kita lakukan, yang kita tegakkan dalam setiap hari, minimal adalah 17 rakaat. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Termasuk jalan untuk mendapatkan petunjuk ini adalah kesabaran. Sabar termasuk jalan untuk mendapatkan petunjuk. Dan Allah nyatakan orang yang sabar, merekalah yang mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian sikap mukmin dalam menghadapi apa saja dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersabar. Apabila bersyukur, apabila dia ditimpa oleh kesulitan, maka dia bersabar. Ada suatu kisah yang dinyatakan dalam satu hadis. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف فدعا لها متفق عليه. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah ridha kepada keduanya, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna imra'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Inni usra wa inni atakashaf." Saya orang yang selalu didatangi oleh penyakit sehingga saya pingsan atau seperti ayan.
Wa inni atakasyaf. Kalau datang, maka auratku akan terbuka. Allah Ta'ala li, maka doakanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penyakit ini tidak datang lagi kepadaku. Dalam riwayat ini adalah imra'ah sauda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar permintaan wanita ini yang sudah sering kedatangan penyakit ya seperti penyakit ayan. Tidak sadarkan diri, pingsan. Ketika datang penyakit itu, maka auratnya akan terbuka. Lalu, karena keadaan yang seperti itu, dia ingin kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah mendoakan dirinya supaya tidak lagi datang penyakit tersebut. Karena yang dia khawatirkan ketika dia sakit, auratnya akan terbuka. Dan ini yang tidak diinginkannya. Padahal, orang yang dalam keadaan tidak sadar, maka tidak ada beban hukum padanya. Dia tidak akan berdosa ketika auratnya terbuka. Karena dia dalam keadaan tidak sadarkan diri. Maka dia mengatakan kepada Rasulullah, tolong doakan aku. Tolong doakan aku agar aku tidak dikenai penyakit ini lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in syi'ti sabarti. Jika kamu berkehendak, jika kamu mau, maka kamu lebih baik memilih sikap bersabar. Walakil jannah. Dengan sifat sabar kamu itu, maka kamu akan mendapatkan surga. Wa in syi'ti da'awatullah ta'ala an yu'afiyak. Jika kamu berdoa jika kamu ingin, aku doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kamu menjadi sembuh. Artinya, kamu akan sembuh, tetapi tidak ada kepastian kamu masuk surga. Kalau kamu sabar, kamu pasti masuk surga. Dan jika kamu ingin didoakan, aku doakan. Allah akan menyembuhkanmu. Fakhalat. Wanita ini berkata, menjawab penawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asbir. Kalau begitu ya Rasulullah, aku memilih sikap bersabar. Karena sudah jelas ada jaminan masuk surga. Ini yang dicari oleh setiap mukmin. Bagaimana dia masuk ke dalam surga. Dan ini luar biasa. Penawaran yang khusus bagi wanita ini. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga berlaku kepada kaum muslimin secara umum. Bahwa kesabaran adalah jalan yang cepat untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakhalat, maka wanita ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerangkan keadaannya.
Inni atakasyafu fad'ullaha alla atakashaf. Sesungguhnya aku ini apabila datang penyakitku akan tersingkap. Auratku akan tersingkap. Maka hai Rasulullah, doalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, alla atakasyafu. Berdoalah alla atakasyafu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar ketika aku sakit auratku tidak tersingkap. Fada'a laha. Maka wanita ini didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika dia sakit auratnya tidak tersingkap lagi. Yang menjadi titik perhatian daripada wanita ini adalah rasa takutnya terhadap sesuatu yang dipandang dalam keadaan tidak baik. Nampaknya aurat. Padahal dia dalam keadaan tidak sadar. Namun ini adalah bagaimana seorang muslimah, seorang yang beriman, mukminah, bagaimana supaya tidak sedikit pun memperlihatkan atau terlihat auratnya oleh manusia, oleh orang-orang yang tidak halal baginya untuk melihat auratnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ajib, ini adalah orang yang memilih surga dan mendapatkan penyakit yang tetap menimpa dirinya. Hikmah di sebalik itu adalah dia akan diberikan ganjaran yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang bersabar diberikan ganjaran untuk mereka tanpa ada hitung-hitungannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagaimana dengan mukminah sekarang? Sabar. Bukan sabar namanya. Auratnya dilihat oleh orang lain. Nah, ini bukan sabar. Tetapi adalah rela. Dengan benar-benar rela. Auratnya dilihat oleh orang lain dalam keadaan sadar. Dalam keadaan waras. Dalam keadaan benar-benar mengetahui bahwa ini aurat. Akan tetapi dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di antara kaum muslimah, mukminah, kita katakan muslimah, kita katakan mukminah. Karena masih dikatakan mukmin kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala namun tetap melakukan dosa. Setiap hari memperlihatkan auratnya kepada orang lain. Dengan penampilan-penampilannya. Kadang-kadang penampilannya adalah penampilan yang sangat menggoda. Ini tidak sabar. Akan tetapi,
adalah ketidakpedulian terhadap dirinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis berikutnya an Suhaib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu lahu kullahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu akhrajahu Muslim. Dari Suhaib, semoga Allah ridho kepadanya, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Sangat menakjubkan, sangat membuat takjub. Li amril mu'min, perkara orang mukmin. Apa yang menakjubkan? Inna amrahu kullahu khairun. Bahwasanya perkaranya semuanya adalah baik. Ini perkara mukmin. Sesungguhnya perkaranya semuanya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan perkara baik semuanya kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi mukmin kehidupan mereka baik. Mukmin urusan mereka baik. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan itu kecuali mukmin. Selain daripada mukmin, perkaranya tidak baik. Urusannya tidak baik. Bagaimana bentuknya? In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Apabila dia mendapatkan perkara yang menyenangkan, harta, anugerah harta, nikmat, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kedamaian, kenyamanan, hidayah. Semuanya ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurnya itu fakana khairan lahu. Maka dia apabila dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukurnya itu membawa kebaikan untuk dirinya. Kenapa demikian? Karena dia adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jelas akan mendapatkan tambahan nikmat. Akan mendapatkan tambahan berkah. Apabila harta, maka dia akan mendapatkan tambahan harta. Apabila dia mensyukuri hidayah, maka dia akan mendapatkan tambahan hidayah. Apabila dia mensyukuri nikmat ilmu, maka dia akan mendapatkan tambahan nikmat ilmu. Apabila dia mendapatkan kenyamanan, maka dia akan mendapatkan tambahan nikmat kenyamanan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian bersyukur,
Nescaya aku akan berikan tambahan daripada rasa syukur kalian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kebaikan. Kebaikan yang akan bertambah, berkembang. Kenapa? Karena bersyukur kepada Allah. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Apabila dia ditimpa oleh perkara-perkara yang membuat dia sempit, membuat dia sulit, susah, sabara, dia bersabar, fakana khairan lahu. Sikapnya bersabar ini adalah perkara yang baik baginya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah dihadapkan kepada kebaikan. Dihadapkan kepada kehidupan yang baik. Tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini dirasakan oleh orang yang beriman kepada Allah, didapati oleh orang yang beriman kepada Allah, dan orang yang mengerti tentang keimanan itu. Dan mengerti tentang nikmat. Karena sebagian daripada orang melihat nikmat hanya perolehan atau apa yang didapatkan berupa harta. Itu nikmat. Padahal nikmat lebih luas daripada itu. Nikmat yang terbesar adalah nikmat hidayah. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Mukmin akan mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan mereka apabila mereka mengerti tentang keimanan, mengerti bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan mengerti apa saja nikmat, dan menghadapi dan mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan demikian juga mengerti bagaimana sikap ketika mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, dan juga mendapatkan cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sampai di sini kajian kita pada siang hari ini, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih berbicara tentang kesabaran dan yang berbicara tentang hubungannya dengan kesabaran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pertanyaan kita persilahkan. Nah, jazakallahu khairan atas materi yang sudah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala, dan kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan fadilah kesabaran, dan sudah kita dengarkan tadi ya penjabaran dari beliau bagaimana tentang ya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ya, untuk waktu asar ya tinggal 5 menit lagi, dan mungkin untuk pertanyaan tidak bisa kita ajukan, mohon maaf. Ya, tentunya sudah banyak pertanyaan yang masuk Ustaz. Satu aja kita ajukan ya untuk pertanyaan, dan mungkin bisa ditutup langsung dengan ikhtitam Ustaz. Baik, kaum muslimin dan muslimat, ini dia pertanyaan yang bisa kita ajukan. Kita pilih satu pertanyaan dari Ibu Tuti di Marpoyan. Assalamualaikum ya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ibu Tuti di Marpoyan, mohon penjelasan sholat sunat sebelum dan sesudah sholat fardu zuhur dan isya, Ustaz. Dari Ibu Tuti di Marpoyan. Ibu Tuti berbicara atau minta penjelasan tentang solat sunat ba'diyah atau qabliyah ba'diyah. Di sini mohon penjelasannya solat sunat sebelum dan sesudah
Berarti ba'diyah dan qabliyah, Ustaz. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, salat sunat sebelum dan setelah salat fardu namakan dengan sunan ar-rawatib, yaitu salat sunat rawatib. Yang ringkasnya, sempurnanya salat sunat rawatib ada 12 rakaat. Yang siapa yang mendirikannya maka balasannya adalah jannah. Mana dia? 4 rakaat menjelang salat zuhur, 2 rakaat setelah salat zuhur, kemudian 2 rakaat setelah salat maghrib, 2 rakaat setelah salat isya, dan 2 rakaat menjelang salat subuh. Ini posisi 12 rakaat. Dalam hadis yang lain adalah 10 rakaat. Ibnu Umar yaitu 2 rakaat menjelang salat zuhur, bukan 4 rakaat. Jadi boleh 2 rakaat sebelum zuhur dan boleh 4 rakaat sebelum zuhur. Ini yang ia namakan dengan sunan ar-rawatib yang hukumnya adalah muakkadah. Hukumnya adalah dikuatkan. Dan ada lagi tambahan-tambahan yang merupakan sunan rawatib yang di bawah daripada itu hukumnya sunnah, yaitu 4 rakaat lagi setelah zuhur, 4 rakaat menjelang salat asar, 2 rakaat menjelang salat maghrib, dan bisa lagi tambah 2 rakaat setelah salat maghrib, 2 rakaat menjelang salat isya. Yang tidak ada adalah setelah salat subuh dan setelah salat asar. Demikian keterangan ringkas dalam masalah ini. Yang 12 adalah sunnah muakkadah ataupun yang 10, dan yang saya berikan tambahan belakangan adalah didapati juga dalil-dalil tentang salat sunat ini, namun tidak terlalu dikuatkan sebagaimana yang 12 dan yang 10 tadi. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesabaran dalam melaksanakan ibadah ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakallahu khairan kepada guru kita Al-Ustaz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Tuti di Marpoyan, dan hanya satu yang bisa kita ajukan pertanyaan kepada beliau. Dan kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, mohon maaf untuk pertanyaan yang lain tidak bisa kita ajukan karena kita sudah memasuki waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar bagi wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Barakallahu fikum kepada pendengar dan pemirsa yang menyimak siaran ini, dan bagi Anda yang berada di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya, kita sudah memasuki waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar. Sekaligus kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar, dan kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.